TV, ketemu lagi di acara Jejak Lain Arek TV, di mana ketika logika ya terselip hal yang tidak logika. Malam ini kita sudah ada narasumber, ya silakan perkenalkan diri. Ya. Nama saya Prasetyo. Mas Pras, ya. Terus satunya saya Joko Puspito. Mas Joko Puspito, ya. Terima kasih Mas ini ya. Sekedar Bola Arek TV tahu, beliau berdua ini adalah orang-orang tangguh di masa lalu, ya. Nah, beliau berdua ini nanti kali ini akan bercerita tentang pengalaman beliau berdua di zaman SMA, kurang lebih tahun 1982 ya. Itu menyusuri Sungai Berantas, ya. Sungai yang benar-benar bersejarah di Jawa Timur, gitu ya Mas ya? Ya. Nah, lebih konkret, lebih jelasnya, kita mulai. Oke, Mas Pras, Mas Joko, terima kasih waktunya, kehadirannya, ya untuk bercerita di acara Jejak Lain Arek TV ini. Ya. Saya sangat tertarik sekali dengan perjalanan jenengan berdua tentang pengalaman. Bertiga, waktu itu kita bertiga. Waktu itu bertiga ya, aja. Bertiga. Yang hari ini nggak hadir ya, tinggal berdua ini. Teman, ya. Namanya Harudin. Mas Harudin. Ya. Jadi kok bisa? Saya itu zaman tahun 1982 itu. Kebetulan saya ini era milenial ya. Jadi bayang tahun 1982. Sekarang aja yang namanya nyusuri pinggiran sungai, itu buat saya secara pribadi itu medeni ya. Kok jenengan itu sudah ada pemikiran untuk menyusuri di mana lokasinya kan pasti medeni. Ya ini versi saya ya Bola Arek TV. Nah, yang saya pengen tahu dulu itu kok berani itu awalnya kayak gimana sih Mas? Mas Pras mungkin Mas Joko bisa cerita juga ya. Latar belakangnya itu kok moro-moro budal gitu. Itu gimana? Waktu itu saya itu sering naik gunung. Oh, awalnya Mas Pras naik gunung. Ya. Justru tertarik ke sungai ya. Terbesit pikiran pingin sungai. Ya, ya. Oke. Lanjut. Akhirnya, sungai. Kita mencoba. Ayo nyoba nyusuri berangkat. Saya ada Mas Joko sama Mas Harudin. Ya. Itu bolo gimana? Bolo satu SMA atau bolo satu kampung atau gimana itu? Ya kebetulan saya, Mas Pras, Mas Harudin itu satu kelas. Satu kelas, satu sekolah berarti? Sekolahan, satu kelas. Iya. Dan pada saat itu menjelang liburan sekolah. Menjelang liburan sekolah? Menjelang liburan SMA sekolah. mana Mas? SMA 9. SMA 9 Surabaya? Wijaya Kusuma ini? Wijaya Kusuma. Bio? Jos? Pada saat itu karena saya Mas Pras ini memang punya hobi sering naik gunung. Awalnya naik gunung. Nah, kita coba untuk penelusuran Sungai Berantas. Padahal kami sendiri secara pribadi ini renang aja nggak bisa. Mas Joko nggak bisa renang. Mas Joko nggak bisa. Wani, oke. Saya siapkan pelampung. Pokoknya wani ini ceritanya. Pokoknya wani. Budal dan wani. Ya, jadi Surabaya banget ya, Bolo. Jos. Terus? Jadi kita modalnya keberanian, tidak berpikir itu nanti terjadi apa, risiko apa, itu diabaikan semua. Yang penting nekat. Nekat untuk menyusuri Sungai Berantas. Ya. Ini berarti ceritanya dari ujung pok ya, Wong Jawa ngomong pok. Kita berangkat dari kantor DPU Ngantru, dekatnya Tertekmujang, Tulungagung. Oh, berarti startnya nanti di Tulungagung ya, Mas? Tulungagung. Oke. Sekarang gini, start sudah ya, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Yang saya pengen tahu ini, jenengan itu menyusurinya pakai apa, Mas? Pakai rakit waktu itu. Rakit? Ya. Nyun sewu, rakit itu apa? Getek? Atau beda? Getek. Ya, kalau orang Jawa ngarani getek. Bola Arek TV. Iya. Seperti yang disampaikan oleh beliau berdua. Beliau menyusuri Sungai Berantas menggunakan getek, rakit, yang bahannya itu dari bambu. Iya Mas, benar? Iya, benar. Ya. Bisa dibayangkan tahun 1982, beliau bertiga bersama temannya yang hari ini nggak hadir ya, itu menyusuri Sungai Berantas, start dari Tulungagung. Ya. Nah, saya ini
perlu tahu Mas, ya bola-bola Arek TV juga perlu tahu. Getek ini, ya latar belakang kok membuat getek, ya perahunya ini latar belakangnya apa Mas? Kok moro-moro ketemu nih, wes nyusurin nggak getek aja kok nggak perahu apa perahu plastik kayak apa kayak gitu ya? Pada saat itu yang terbesit kepikiran saya waktu itu paling mudah itu bambu. Nyari bahannya, Paling bambu. mudah bambu, dan saya juga mempelajari waktu itu gambar-gambar perahu-perahu itu ya, getek-getek itu Iya. ya, rakit. Saya tertarik sama perahu hongi, honginya Vietnam. Perahu hongi Vietnam, Ya. yang jadikan konsep model Ya. untuk penyusuran ini. Ya, akhirnya kita Ini nggak dewe iki Mas? GDW, ya. Mas Joko juga ngikuti proses. Ya, Ya, sama ngikuti. Mas Joko, ya. Kita bertiga membuat getek itu tadi. Ya, terus lanjut Mas, lanjut. Ini seru ini. Akhirnya kita bikin, kita ikat tali temali yang kebetulan saya ada pengetahuan sedikit, Ya. mengenai kita bikin getek. Kita bikin rangkap 2 waktu itu. Berarti ini atas bawah gini. Tumpuk, Ya, ya. tapi Ya. di situ di atasnya masih ada papan lagi. Ada papannya lagi, Anu, pengikat. Jadi pengikatnya. depan sama belakang itu diikat bambu. Jadi Iya. depan, tengah, sama belakang itu ikat bambu supaya bambu-bambu yang di bawahnya itu tidak lepas. Istimewa. Jadi untuk Istimewa. airnya, Bu. airnya itu Zaman segitu ya, tahun 1982. Beliau ini masih SMA. Ya. Niatnya mau ngisi liburan. Ya, ngisi liburannya tapi buat saya secara pribadi kalau saat ini, jujur saya nggak berani. Medeni. Ya, menyusuri Sungai Berantas. Loh, saya mending ngopi wae, ya. Kalau saya secara pribadi. Nah, beliau ini berdua, ya, berani menyusuri Sungai Berantas hanya dengan modal rakit. Perahu yang dibuat dari bahan bambu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kira-kira masih ingat nggak, Mas? Ukuran perahunya itu berapa? Panjang 3 meter, Panjang 3 meter, lebarnya 1,5 meter. lebar 1,5 meter. 1,5 meter. Diisi berapa orang? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Isu awan bengi itu. Pagi, siang, malam Ya. kita berada di atas getek. Dan itu getek itu dibuat tidak menggunakan tenaga dari luar. Kita kerjakan cuma bertiga. Berarti nyun sewu, arsiteknya itu yang jenengan kiambak ini, Iya. bertiga ini. Gitu. Jadi kita arsiteki sendiri, kita buat sendiri, kita pakai sendiri. Dan sebelumnya tidak pernah tercipta ini ya. tidak pernah. Jadi ya istilahnya apa ya? Spontanitas nggawe gitu aja. Pada saat itu ada penawaran Nggih. dari Ketua DPRD Surabaya namanya almarhum Pak Blego Sumarto. Nggih. Bulan itu. Nah, itu menawarkan perahu karet mau dipinjamkan di Korp Marinir Jalan Opak. Nggih. Kita menolak. Nggih. Kalau menggunakan perahu karet, ya toh, Nggih. itu namanya kita mendayung. Sedangkan kita menelusuri tujuannya bukan dayung tapi ngintir. Ngintir. Oke. Tapi kita siapkan watang. Iya. Jadi kita siapkan galahnya, watangnya untuk karena apa? Getek itu nggak bisa didayung. Nggih. Bisanya cuma pakai watang. Oke, itu ya Bolo Arek TV yang disampaikan sama Mas Joko sama Mas Pras. Ya. Kita ikuti lagi setelah iklan yang lewat ini. Oke? Tunggu ya. Jos. Hai Bolo, kita masih bersama Mas Pras dan Mas Joko ya, yang malam ini beliau berdua hadir di sini untuk bercerita tentang perjalanan beliau di masa SMA-nya, di masa ABG-nya beliau tahun 1982, menyusuri Sungai Berantas menggunakan perahu rakit. Ya, perahu rakit ini dari bambu, ya, yang seperti tadi dijelaskan di segmen sebelumnya ya. Nah sekarang Mas Pras, Mas Joko, saya butuh tahu ya. Bola Arek TV juga perlunya tahu bahwa ini memang benar-benar pengalaman luar biasa. Ya, pengalaman seorang anak SMA yang dimana kalau sekarang ini bisa dibilang ABG ya. Tapi benar-benar nekatnya luar biasa. Tapi didukung oleh lingkungan sekitar. Ya, sehingga beliau bisa melakukan penyusuran Sungai Berantas ya. Nah, sekarang saya pengen tahu Mas, itu
tadi disampaikan bahwa perahu geteknya itu bikin sendiri. Nah, bikin sendiri ini maksudnya bikinnya di Surabaya, dibawa ke Tulungagung atau gimana? Kita beli bambu itu di Tulungagung, langsung di lokasi daerah Ngantur itu kan banyak. Luar biasa, berarti jenengan ini dari Surabaya ke Tulungagung ini ceritanya bawa badan toh? Cuman bawa badan sama perbekalan. Sama perbekalan, ya. Terus habis itu nyampe di Tulungagung, ya. Nyampe di Tulungagung di dekat lokasi nih ceritanya. Ya, di dekat lokasi jenengan belonjo beli bambu. Ya. Jadi bambu wungkulan ya. Istilahnya lonjoran ya, Bola Rek TV, lonjoran itu dibikin di Tulungagung itu. Langsung di dekat lokasi. Di samping Sungai Berantasnya. Ya. Jadi di komplek kantor apa itu bukan kantor apa itu kayak gudangnya DPU Ngantru Tulungagung sebelahnya itu makam Mujang. Oh, makam Mujang. Saya pernah dengar nanti. Iya. Tema ini bisa dibahas Mas nanti ya. Sekarang kita bahas masalah ini dulu, masalah Berantas. Oke Mas, lanjut. Nah, di situ kita beli bambunya memang lonjoran. Iya, lonjoran. Tapi sama pemilik bambu kita minta dipotongkan sesuai dengan ukuran. Jadi panjang 3 meteran. Berarti ini konsep pembuatannya ini arsiteknya bertiga nih ya? Ya, bertiga. Ya. Jadi Kotak gatuk matuk. Kotak gatuk matuk. Oke, lanjut Mas. Kita minta tolong sama pemilik bambu dipotongkan 3 meter ya toh. Setelah itu kita susun, kita rakit pakai tali rajut. Artinya tali ijo itu loh yang hitam. Kita ikat, tidak ada paku, tidak apa. Karena apa, kalau paku kena air kan bisa lepas. Tapi kalau diikat itu bisa kuat. Ijuk berarti ya? Tidak ada paku sama sekali. Ada paku. Berarti sistem ikatan semuanya. Ikatan semua. Luar biasa. Ini dasar dari hobi jenengan ke gunung terselip keinginan untuk menyusuri sungai. Itu. Luar biasa. Lanjut Mas. Nah, dari situ setelah tanggal 11 rakit itu sudah jadi, ya toh. Tanggal 12-nya baru kita luncurkan ke sungai. Di sebelahnya kantor DPU. 12 apa ini Mas? 12 April. 12 April Tahun 82, tahun 1982. 1982. Hari Senin. Itu baru rakitnya kita luncurkan jam 9 pagi. Nah, disitulah start kita berangkat. Berangkatnya bukan gayung, tapi ngintir. Luar biasa Bola Rek TV ya. Jadi beliau berdua ini dan bertiga sebenarnya ya. Itu benar-benar hanya modal, ya mungkin ciri Surabaya ya. Pokoknya modal wani, bonek, ya, budal. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan beliau berdua, untuk masalah pembuatan rakit pun ini, Mas Pras ini ya yang punya sebuah apa istilahnya fantasi membuat perahu sistem model perahu rakit punya Vietnam ya. Perahu Hongi, ya. Dan itu bisa direalisasikan dan luar biasanya beliau berdua ini kan dari Surabaya ke Tulungagung membeli bahan membuat di sana dan langsung budal. Ya, ini buat saya dan mungkin buat bola-bola Rek TV ini juga saat itu ya, kembali lagi, kita tidak bicara hari ini. Kita nggak bicara tahun ini. Kita bicara masa lalu, 1982. Di mana kondisi berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Tapi beliau udah berani, ya. Nah, Mas, ini Mas. Jenengan udah berdua, ini kan sudah menyiapkan. Ya. Sebelumnya apa, sudah ada gambaran? Sebelumnya, Nyun Sewu, baik saat itu kulak jari apa jari dengan senior gitu ya. Rute-rutenya ini apa wis kira-kira paham, kok lewatin nangdi gitu apa? Nah, kita sudah ada bayangan. Sudah ada istilahnya, sudah ada info masalah perjalanan itu. Kira-kira kota mana masuknya kemana itu kita sudah ada masukan. Jadi Nyun Sewu, ya nanti mungkin bisa dijelaskan detail di segmen berikutnya ya. Mungkin saat ini yang perlu diketahui oleh Bola Rek TV bahwa start Tulungagung, finishnya mana Mas? Rolak Gunung Sari. Rolak Gunung Sari sini. Rolak Gunung Sari. Ya. Isu awan bengi pagi, siang, sore, malam, jalan terus ngintir. Ngintir di sungai terus. Sampai Rolak Gunung Sari. Jadi yang penting asik. Jadi kendalanya kan Sungai Berantas itu dibagi dua.
ada yang arah ke laut, Nggih. ada yang arah ke Kali Surabaya. Nah, jenengan itu sudah tahu, petahe pas pisahe nang ndi ngono? Pisahnya tahu. Jadi pisahnya di Mojokerto, Nggih. itu kalau ke kanan, melirip itu, ke kanan, itu arahnya ke Porong baru ke laut. Tembus laut. Oh. Nah, kalau Kali Surabaya lewat Rolak melirip itu. Melirip. Ya, Nyusur, di situ iya. nanti tembusnya Gunung Sari kok ending. tembusnya Gunung Sari. Ya. Jadi itu sudah ada bayangan ya. Ya, sudah. Jadi gambarannya pada saat mau berangkat sudah ada istilahnya rute ya. Kalau dulu kan nggak mungkin ada GPS ya Bola Red TV ya. Ya. Jadi berdasarkan naluri feeling, ya. Kita cuma berdasarkan feeling aja. Iya. Gitu. Jadi gambaran Bener-bener nanti anak masuk kota alam ini sini, ya. Masuk kota ini memang sudah ada gambaran ke situ. Iya. Tapi Sungai Berantas itu kan banyak anak sungai. Ya, ini banyak anak sungai Bola Red TV. Pelajaran di sekolah kan ada. Berantas itu untuk larinya ke sini sama sini, oke. Gitu. Nah, Itu pelajaran geografi kalau nggak salah. Oke. nah nanti kan di situ ada anak sungai. Lah untuk menentukan anak sungai, Heeh. nah itu kita harus tahu porosnya sungai ini kemana gitu. Nah. Pokok sing gede ya itu sing asli. Nah, gitu. Ya gini Bola Red TV. Terus terang aja saya mengundang beliau berdua ini karena memang saya tertarik, sangat luar biasa unik ya. Dengan latar belakang seorang anak SMA yang kalau saat ini bisa dibilang ABG. Punya satu keyakinan, perjalanan menyusuri Sungai Berantas yang mungkin saat itu pun juga sama. Kondisinya sama, mungkin dulu lebih sepi daripada saat ini ya. Tapi beliau berdua berani. Ini luar biasa. Ya. Oke, Mas. Kembali lagi ke masalah di Tulungagung, ya. Ini pembuatan perahu selesai. Nah, kita pakai sesek atasnya. Ada sesek. di atasnya atapnya itu pakai sesek. Iya. Ya, dan kondisinya itu Nyun Sewu, kalau boleh tahu, itu hujan, musim penghujan, musim kemarau atau gimana, Mas? Bulan April itu musim transisi dari rendeng ke kemarau. Nggih. Tapi pada saat itu Air pasang. posisi rendengnya lebih kuat daripada posisi kemaraunya. Berarti kondisi debit air Sungai Berantas saat itu penuh, tinggi. Tinggi. Dan arusnya juga banter, Mas. Banter. Jadi sebelum Rolak Gunung Sari Iya. atau sebelum melirip itu memang arusnya lebih banyak di permukaan. Ya. Gitu. Oke, Bola Red Kalau- TV ya. Ini yang tadi disampaikan Mas Joko, ya. Kondisi Sungai Berantas saat itu, ya, debit airnya tinggi, ya, arusnya yo banter, ya. Tapi beliau tetap it's okay, udah, oke. Kita nanti lebih detail lagi, ya, ke segmen berikutnya. Kita kasih kesempatan, ya. Iklan ini lewat dulu, oke? Jos. Hey Bola Red TV, masih bersama jejak lain di ekspedisi Sungai Berantas oleh Mas Pras dan Mas Joko. Oke Mas, ini saya pengen lebih dalam lagi ya. Tadi udah diceritakan tentang latar belakang, proses pembuatan dan bahan dari perahu ini, perahu rakit ini ya. Oke. Sekarang masuk ke pelaksanaan ya Mas. Pelaksanaan ini tadi jenengan ngendikan tanggal 12 April di mana kondisinya peralihan antara rendeng dan ketiga ya. Jadi di mana debit air lebih tinggi, arus deras ya. Nah, perjalanan dari start dari Tulungagung, finishnya di Gunung Sari, Rolak Gunung Sari. Berapa lama itu Mas? 1 minggu. Perjalanan ngintir itu 1 minggu. 1 minggu. Oke, Bola Red TV, perjalanan yang ngintir yang dilakukan oleh beliau bertiga, yang saat ini satunya nggak bisa hadir ya, jadi cuman berdua, ini membutuhkan waktu selama 1 minggu, ngintir, start Tulungagung, finish, Rolak Gunung Sari, Surabaya. Oke, Mas Joko, Mas Pras, ya, mungkin bisa diceritakan secara lebih detail. Jadi proses dari Tulungagung yang tadi disampaikan bahwa tanggal 11 selesai, tanggal 12 dicemplung
Belum. Nah, sekarang saya mau nanya tentang detailnya, Mas. Jadi perjalanan itu dimulai kan dari pagi, jam 9 pagi tadi. Itu kan tadi juga jenengan udah ngendikan bahwa perjalanannya ini pagi, siang, sore, malam, dan terus. Jadi proses makan juga ada di kapal, apa dirakit? Kadang-kadang kita minggir untuk makan. Kadang-kadang. Oh ada Mas, ada daratan. Ya, kalau dekat dengan kayak di Kertosono ya, Kertosono itu kan dekat Plengsengan, dekat dengan warga. Nah itu kita sandarkan, kita cari makan. Oke, itu proses makan ya. Selain membuat makanan di dalam rakit. Ya. Oke, Bola TV, kita lebih detail ya nanyanya ya. Ayo Mas, jadi pada saat jenengan itu dan tim ya, ngerakit tanggal 12, ngintir ya, itu nyun sewu ya, yang jenengan lihat, taruhlah pada saat dari start hari pertama sampai hari terakhir, selama perjalanan di Kali Brantas nyusurin ya, nyun sewu, jenengan nggak ketemu kewan-kewan galak? Jadi gini, silakan Mas diceritain. Awal daripada keberangkatan kita penelusuran. Sebelum rakit kita masukkan ke sungai atau kita cemplung itu memang ada bahasa-bahasa atau suara-suara dari warga. Suara dari warga nanti ketemu dengan daerah ini yang terus ke daerah tempuran, daerah ini yang katanya magisnya, katanya demitnya, katanya ini itu memang sudah ada omongan ya Mas? Sudah. Informasi-informasi itu sudah ada ya, oke. Masuk gedung seperti itu. Pagi itu sebelum kita nyemplung start, akhirnya kita disuruh mencari namanya sake. Sake itu apa Mas? Sake itu candu, bahasanya orang Tulungagung. Oh, candu itu apa, rokok bukan? Bukan, candu yang sudah dimasukkan dalam apa itu bentuk kayak di packing gitu ya, di packing dalam bentuk aluminium atau timah pada saat itu. Nah itu disuruh bawa masing-masing orang itu bawa satu sake. Karena itu bisa mengantisipasi goib-goib atau magis atau apa gitu. Itu keyakinannya masyarakat justru pada saat itu. Iya. Pada saat itulah. Jadi kayak jimat gitu ya Mas ya. Rasanya kayak jimat. Oke, lanjut. Ya, seru. Karena suara masyarakat atau warga yang kearifan lokal ya, kearifan lokal di sana, itu ya kita turuti. Oke, benar. Ya. Sebelum kita sudah dapat sake, akhirnya kita disuruh ritual dulu di makam situ. Oh, di makam Mujang. Oh, makam Mujang. Ya, oke. Padahal jenengan tuh SMA lah gak mudeng apa-apa ya, Mas? Gak mudeng apa-apa. Pokoknya ditoto sama orang di sana, wis manut nurut gitu aja. Jadi karena mengikuti kearifan lokal masyarakat sana, akhirnya kita ikuti. Kalau saya bismillah. Unik bolo, ya. Lanjut Mas. Jadi akhirnya kita ritual di makam Mujang, oke. Nah, setelah kita lakukan ritual di situ, terus baru kita turun bismillah. Ya, bismillah, ngintir. Oke, lanjut. Selama perjalanan ya apa Mas? Saya Mas cerita. Rakit itu kan nggak bisa didayung, bisanya digetek. Setelah kita getek, ternyata apa? Kedalaman air Sungai Brantas itu di atas 15 meter. Lah gateknya itu panjang berapa? Cuma 6 meter. Akhirnya apa ya? Nggak bisa. Nggak sampai ini ya, nggak maksimal istilahnya. Jadi nggak bisa kita bawa dayung. Kita bawa dayung. Saya sempat bawa dayung. Dan itu efektif Mas? Apa? Ya, dayung nggak efektif. Mas nggak bisa membantu lah. Membantu pengendalian aja, tapi nggak efektif. Buktinya rakitnya muter. Iya, Bolo Arek TV tadi dijelaskan Mas Joko ya, yang sudah menyusuri Brantas zaman dahulu. Itu kedalaman Sungai Brantas ternyata 15 meter. Itu 15 meter di tengah atau di pinggir, Mas? Di pinggir, di tengah lebih dalam lagi. Luar biasa. Pinggir aja udah bisa 15 meter. Daerah artinya lebih detail ya, Mas. Jadi oke, kita Tulungagung. Tulungagung Ngantru. Tulungagung Ngantru. Oke, nyusur ding ya. Berjalan. Akhirnya apa kata penduduk kearifan lokal tadi kita nyampe. Yang namanya Desa Kedung Seketi. Kedung Seketi. Ini di mana Mas Kedung Seketi itu? Kedung Seketi itu antara Tulungagung ke Kediri. Ya, Tulungagung. Oh, daerah. Oh, saya kemarin ke Ngadiluwe. Ya, oh, daerah situ. Ya. Kedung Seketi. Kedung Seketi. Lah. Keistimewaannya apa Mas daerah ini, Mas? Mitologi, artinya mitosnya warga situ. Bahwa
Kedung Seketi atau yang dikatakan tempuran. Oh itu Kedung Seketi atau biasa dinamakan tempuran ya Mas ya? Tempuran, Oke. Kedung itu masih kedalamannya, namanya kedung itu kedalamannya dalam. Oh, kalau kedung itu masih dalam ya Mas ya? Dalam. Karena ada sumur di dalam sungai. Ada sumur dalam sungai. Itu yang wong Jawa ngomong kedung. Kedung. Nah, Oke. dan desa tempuran itu pusaran air itu loh. Pusaran air itu radiusnya 15 meter lebih lah. Kalau rakit kita masuk bisa keputar situ nggak bisa keluar. Dan jenengan sudah melewati situ? Sudah lewat. Jadi bagaimana supaya rakit kita di luar radiusnya putaran. 15 meter ini. Dan memang pada saat itu Nyun Sewu, kalau misalnya jenengan masih ingat memang kelihatan apa Mas? Putarannya, tempurannya? Pusarannya itu namanya pusaran air. Ya keras banget, apalagi debit airnya tinggi. Enggak, maksudnya pusaran ya. Kalau pusaran yang orang awam, saya awam ya, itu apa ya muternya kelihatan muter gitu? Iya, Ya, kelihatan muter. Cuma kan kita sudah ada bekal untuk pengetahuan untuk keluar daripada pusaran tadi, ya apa caranya? Berarti nggak sampai masuk ya Mas ya? Sampai masuk. Bisa nyusuri, sok menggok-menggok no. Ya, jadi ada kalau masuk. Bisa ngepot. Gitu. Jadi kita kerja keras. Iya, oke. Kerja keras. Jadi Kedung depan dan Seketinya. belakang. Nah, jadi- 3 orang ini ya Mas ya? Wah, jadi di Kedung Seketi itu Nyun Sewu itu pada saat nyampe Kedung Seketi itu waktunya itu pagi, siang, sore, malam atau Kedung Seketi itu menjelang maghrib. Ya, wilayah itu. menjelang maghrib itu waktu yang sangat medeni itu kalau buat saya. Jadi menjelang maghrib itu kita masuk di wilayah Kedung Seketi. Iya. Nah, apalagi dibumbui dengan Cerita. kearifan Ya. masyarakat situ bahwa dulu ada itu Kedung Seketi itu kan kekuasaannya buaya putih. Oh, ya oke. Buaya putih. Kekuasaannya buaya putih. Nah, warga situ ada yang punya hajat, Heeh. pinjem gamelan ke buaya putih. Pinjem gamelan ke buaya putih. Nah, Ini ceritanya konon katanya ya, Mas. Katanya. Oke, lanjut. Untuk kepercayaan wilayah itu. Ya. nah, terus karena gongnya itu, gong yang besar-besar itu ditali bukan dengan tali temali tapi dengan suket tegi. Suket tegi. Akhirnya apa sama warga yang pinjem tadi diganti tali. Nggih. Ternyata apa begitu dikembalikan buayanya itu marah. Nggih. Akhirnya di Kedung Seketi itu sering membawa korban. Oh, gitu. Saibul hikayatnya cerita berdasarkan kearifan lokal sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya, jadi mungkin ada ritual-ritual khusus ya kalau sampai sekarang ya. Oke. Karena Lanjut Mas. sebelum kita berangkat itu sudah dibekali seperti itu, akhirnya kita kerja keras, jangan sampai berada di wilayah puseran. Iya. Dan bisa alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah bisa. Bisa. Mati. Itu berapa hari Mas? Dari Tulungagung ke ini berapa hari? Jadi kita berangkat jam 9. Nyampe sana Sampai Kedung Seketi itu maghrib. Jadi saat itu juga, jadi cerita penduduk ya, kearifan lokal di sana itu berarti cek manteng di sini ya Mas, cek eling banget ya. Banget, karena sudah dibekali penduduk seperti itu. Iya, oke. Lah, Siap, Bos. lanjut. Setelah Lewat. lewat Kedung Seketi, Nggak lihat apa-apa Mas? Nggak ketemu apa-apa, nggak lihat apa-apa? karena ini posisinya masih katakanlah menjelang maghrib Iya. nggak kelihatan. Nggak kelihatan, oke. Ya. Begitu menjelang semakin malam, Heeh. yang kita takut itu bukan demitnya barongan. Barongan itu apa Mas? Barongan itu bambu-bambu bambu-bambu yang mengarah ke sungai. Soalnya kalau rakit kita terlalu masuk ke bambu, Ya hancur. ambiar. Oh Ambiar. gitu. Jadi Barongan. Jadi yang kita Dan memang banyak Mas. Banyak. Selama perjalanan barongan itu. barongan itu kendala daripada rakit kita. Karena apa? Kalau rakit kita sudah masuk di barongan mesti hancur. Oh gitu, kelemahan ya. Jadi kelemahan pakai rakit. Lah istilahnya. Terus nyantol, terus narik-narik, terus kangelan ya. Ya, kita makanya kita bawa Gagal watang, mani. bawa watang itu untuk Untuk menghindari. menghindar daripada barongan. Kalau demit atau jin atau apa, wis sudah itu di luar pikiran kita. Rosdol. Yang katanya siluman, yang katanya kalap, yang katanya gini sudah lepas sudah. Terus nggak mikir ya Mas. Pokoknya wanita aja. Ya. Wanita. Oke, lanjut ya. Ini Nyun Sewu, tadi yang jenengan cerita tadi masalah goib yang apapun juga wis nggak ngurus losdol ya. Ngurus lockdown. Selama perjalanan apa jenengan dikonangi yo Nyun Sewu ya Mas jenenge sungai bobeke buaya asli atau siluman saya nggak tahu, apa ular asli, apa siluman saya juga nggak tahu, terus
Apa itu? Nyambe, biawak itu apa? Jenengan selama perjalanan kewan galaknya? Ya, tentunya pada saat itu kita itu dipertontonkan, tapi karena dalam benak kita itu tidak ada pikiran ke situ, ya nggak ngereken lah. Tapi ada Mas? Ya memang ada. Ada. Cuman kita nggak ngereken, karena nggak ngereken berarti nggak terceritakan. Berarti gini, silumannya yang ono berarti ya? Ya, memang ada. Sepanjang perjalanan berantas Jadi ada? gini ya. Ada kok paham. Jadi gini ya, perjalanan darat, perjalanan gunung, perjalanan sungai itu beda. Karakteristiknya beda ya Mas? Karakteristiknya beda. Sak demit-demitnya beda. Nah, sak demi-demitnya juga beda. Tapi karena pada saat itu saya hanya percaya di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu semulia-mulianya makhluk. Jadi blank kabeh. Oh gitu. Tapi padahal menurut jenengan tuh kelihatan ono ya Mas? Ada. Jadi siluman jin itu ono ya? Justru lebih banyak di sungai. Oh di sungai? Di sungai itu lebih banyak. Gitu. Panjang perjalanan itu sampai finish, Betul. itu akhirnya ono Mas? Ada. Aku sih nggak ngerti belas. Ngawur. Iya. Nah, Ya. sampai di Yang paling medeni apa Mas? Yang menurut jenengan pada saat itu yang paling medeni? yang paling banyak penampakan itu ya pasukan-pasukan kerajaan. Dalam bentuk apa ini? Ya wujud manusia. Manusia. Dalam bentuk Ya ada yang pakai rompi apa itu, pakai pasukan kerajaan. di sungai. Di sungai. Di sungainya? Bukan Jadi, di... ya artinya di pinggir-pinggir itu Oh, kelihatan itu? kelihatan. Pas malam itu ya? Nggak hanya malam, kadang sore itu udah muncul. Tapi ya nggak ganggu. Nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Karena apa? Kita nggak merasa mengganggu. Oh, begitu. Oke. Oke, Bola Rek TV? Ya. Apa yang disampaikan Mas Joko tadi, ya. Jadi apa yang dinamakan perjalanan, ya, sungai, gunung, laut, pantai, ini semua pranoto caranya ada, ya, dan memang berbeda, ya. Termasuk kita bicara yang medeni-medeninya juga memang beda, oke ya. Nanti kita ngobrol lagi, lebih dalam lagi, ya. Kita nunggu, ya. Biar iklannya lewat dulu. Oke, Bolo, tunggu kami ya. Jos. Bola Rek TV masih bersama acara Jejak Lain untuk penyusuran Sungai Berantas oleh Mas Pras dan Mas Joko. Oke, ini lagi seru-serunya ya, pokok bahasan tentang kondisi ya yang ada sepanjang perjalanan beliau berdua ya menyusuri Sungai Berantas. Yang tadi disampaikan bahwa memang sebenarnya ada ya, kalau orang yang punya Linue mungkin bisa melihat bahwa di sepanjang pereng ya istilahnya, daratan yang mendekati sungai, yang Mas Joko lihat itu memang banyak tentara-tentara kerajaan ya Mas ya. Dan mungkin yang cerita-cerita kearifan lokal tentang masalah siluman buaya putih ataupun yang lainnya itu ada mungkin ya Mas? Memang ada itu, jadi artinya begini, masyarakat yang ada Di sekitar daerah di situ? sekitar situ itu kan juga ada yang mengalami bertemu, Iya. ada yang ya istilahnya kejadian demi kejadian yang terjadi di situ. Iya, jadi kulak jari opo jari, tapi memang benar-benar nyata ya Mas ya? Nyata. Iya. Jadi contoh ya, semua itu tercipta dari ucapan kita. Kalau orang Jawa mengatakan sabdo pandito ratu itu benar. Gimana Mas? Saya kalau ditanya, kon gak iso renang kok wani? Wani, terus piye carane? Nyemplung baru melaku neng pinggir. Logika. Nah, itu logika. Kita bawaan pelampung. Oh, Pak Pelampung. Nah, pada saat kita masuk ke desa Bandar, Bandar ya Mas? itu enggak pakai pelampung, Kediri. Kediri, Iya. Bandar. Jadi setelah Kedung Seketi, jalan lagi ding, ya. Itu sampai Bandar Melati. Bandar, Kediri. Mendekati Bandar Melati. Bandar Melati namanya Mas. Oke. Nah, di situ ada pengerukan pasir. Pengerukan pasir. Pengerukan pasir menggunakan semacam kapal pengerukan pasir, ya. Dan selingnya itu enggak kelihatan. Oh, selingnya nggak kelihatan. Seling pengikat supaya kapal itu artinya Nggak lari ya? mesin Nggak. pengeruk airnya enggak lari. Nah, itu enggak kelihatan.
Sedangkan arus sungai pada saat itu, hujan banget. Waktu hujan. Posisi hujan ya. Gitu. Iya. Nah, akhirnya apa? Hairudin saya suruh ke depan pada waktu itu. Wis, ada bagi tugas sih. Jadi kita ngangkat selingnya Pada waktu itu kita nah, pada saat gak nyangkut ya? Ini seling, ya. Ini harapan saya pras di belakang sama saya belakang. Hairudin yang menyangkut apa itu ngangkat, selingnya ngangkat. Lewat sini pras terlambat. Mestinya kan kita masuk gini, gitu. Gini. Nah, kalau pras sama Harudin di depan, kan akhirnya rakitnya jombat gini. Ya, oke. Jombat gini sudah aman. Ya, dilala. Pras terlambat, saya nahan seling. Nah, arus begitu kuat, akhirnya saya kecemplung. Sempat kecemplung di daerah Bandar. Itu akhirnya getek itu naik gitu. Itu kondisi siang, pagi, sore, malam? Itu kondisi menjelang maghrib. Menjelang maghrib, hujan. Hari kedua. Lah. Jadi jenengan itu mendadak kecemplung. Oke, lanjut. Yeah. Nah, pada saat itu yang dilala, kok saya nyangkut sebelum seling, artinya sebelum melewati seling. Coba saya melewati seling, sudah tinggal nama. Wassalam. Oke. Dilala bisa ya, Mas? Bisa. Dan itu pun, ya toh, setelah saya merambat lewat seling, itu bukan saya katakan desa setengah hutan, enggak ada rumah. Saat itu ya? Pada saat itu. Bandar Kediri. Jadi Bandar Kediri itu peristiwa yang jenengan jatuh. Iya, seperti sedangkan rakit sudah berjalan 50 meter lebih. Tak engkirno nama Rudin. Boleh ingin hilang iya, Bun. Itu jenengan sempat tenggelam atau dia isok gocelan seling, Mas? Ya sudah masuk itu udah tenggelam. Sempat tenggelam. Tangan sudah untungnya tangan itu bisa nyangkut seling, nah itu yang terselamatkan. Pegangan seling berarti jenengan. Dilala isok pegangan seling. Coba enggak ya tinggal nama. Peristiwa masuknya plung itu jenengan nggak sampai plung gitu nggak sampai. Sudah plung. Terus bareng ngono dilala munggah. Isok gocelan. Ya itu. Jadi saya katakan luar biasa Bola Rek TV. Ya kejadiannya ini benar-benar saya yang diceritakan saat ini itu membayangkan luar biasa. Kok dilalah, plum, munggah mana? Ya, bisa muncul lagi ke permukaan. Gitu ya, Mas ya? Lanjut, Mas. Ya itu saya katakan. Ucapanmu adalah doa. Ya. Ternyata terbukti, jatuh bener. Ya. Gitu loh. Plum. Muncul lagi. Nah, di situ akhirnya apa? Saya tidak tahu, saya pikir hilang enggak. Wes pikiran Mas Pras hilang. Iya, kita minta tolong penduduk nyari pakai sentol di bambu-bambu. Wah, hilang kalau jauh. Ya, lanjut. Memang pada saat itu sempat kita setelah ke pinggir Barongan. Nah, itu tola-tole, iki jelas rakit wis ado. Itu versi jenengan yang saat itu sudah ngecemplung plung. Ya. Pegangan seling ini ya. Oke. Ya. Itu berarti sudah kondisi sudah masih kelihatan mata atau mulai malam, Mas? Remang-remang atau ya apa? Ya sudah gelap. Daerah pedesaan itu di situ kan enggak ada lampu. Iya. Ya sudah gelap. Udah gelap ya? Iya. Jadi saya setelah ini mengandalkan naluri aja. Hanya mengandalkan naluri, mengandalkan rasa kita aja. Kalau Joko hilang, saya nyemplung sungai, geret rakit itu tak ingin. Tak ikat ini. Ya. Kita cari ini. Entah kalau akhirnya terus begitu apa itu saya berada di tepian, Pras Harudin sama ada penduduk di situ, terus saya ditolong, ya toh, dipapah istilahnya. Memang badan lemes. Berarti manusiawi saat itu ya wedi ono, Mas ya? Bukan takut, karena kecemplung itu kan capek. Gitu loh. Lemes badan kita. Oke, lanjut. Kalau kita takut enggak. Lemes ya? Karena harusnya juga deres saat itu ya? Deres, terus kemudian separuh badan kita itu diseling itu diterpa arus dari belakang. Oh gitu. Diterpa arus dari belakang itu lebih kuat. Gitu.
Iya, iya. Terus nggak mikir apa-apa ya, Mas? Mikir apa-apa udah. Pokoknya bismillah kudu rip. Iya. Iya. Nah, Iya, iya. akhirnya kita sampai itu terus sampai di pinggir itu kita duduk itu udah rasanya nggak bisa nahan tubuh lah. Iya. Pengen geledak gitu ya, Mas? Pengen geledak. Akhirnya itu tadi agak lama kemudian sudah gelap benar-benar gelap itu. Pras sama Harudin datang sama penduduk. Akhirnya diketemukan. Kita nginep di Daerah Bandar Kediri itu. Ya. Bandar Kediri Pondok. Iya. Akhirnya kita nggak sampai nginep, cuma istirahat di situ sebentar. Terus masih punya nyali, Mas, meneruskan? Loh iya. Hebat. Luar biasa, Bola Rek TV. Iya. Cerita dari Mas Joko ini yang sempat ya di daerah Bandar Kediri. Mungkin kalau Bola Rek TV sekarang masih ada ya, Mas, ya daerah itu ya? Masih ada ya. Jembatannya. Nah, itu di mana Mas Joko sempat jatuh plung dilala iso munggah ya pegangan sling yang tadi diceritakan. Oke, Bola Rek TV ya, kita nunggu ya iklan yang lewat dulu, habis itu kita cerita lagi. Oke, Jos. Bola Rek TV, ya masih bersama acara Jejak Lain, penyusuran ekspedisi Sungai Berantas oleh Mas Pras dan Mas Joko. Terima kasih masih di tempat untuk mengikuti ya peristiwa perjalanan ini yang dilakukan oleh beliau berdua saat beliau masih SMA tahun 1982 silam. Ya, oke lanjut lagi ya. Dari perjalanan ini tadi jenengan jatuh, Mas Joko jatuh di daerah Bandar Kediri. Oke, lanjut Mas ceritanya. Ya. Jadi setelah kita istirahat sebentar di desa Bandar, nah ditanya, ya apa sih terus no? Terus. Nah, itu. Jadi walaupun badan ini pada saat itu capek, kalau dihitung capek mencari tukang pijet ya nggak mungkin. Satu-satunya ya tetap melaku. Dalam kondisi istilahnya mendadak lemes, mendadak kaki mana Mas? Nah, bangun lagi, akhirnya apa? Capek hilang di atas rakit. Oke, lanjut. Ini lanjut Mas. Nah, kita berjalan lanjut dari Bandar. Berarti itu malam, dipaksakan berangkat? Malam. Sekitar jam 9 itu kita berangkat lagi. Berangkat lagi. Oke, lanjut Mas. Jadi cuma istirahat kurang lebih 2 jam di rumah penduduk. Maunya disuruh semalam tidur di situ, tapi kita tetap berangkat. Tetap berangkat. Tetap berangkat. Bertiga ini. Nah, SMA. Nah, akhirnya apa? Sampai di Kertosono. Ini jam 9 malam jalan. Dik ya. Sudah berjalan, ya toh, Bandar sampai masuk Kertosono. Tengah malam perut lapar. Oke. Ada peristiwa perut lapar ya Bola Rek TV. Ya. Perut lapar, akhirnya apa? Ya kurang lebih sekitar jam 12, jam 1. Kok ada lampu kelip-kelip, ini mesti warung. Oke. Nah, kita sadarkan di situ, getek kita, akhirnya kita naik mencari nasi. Dan benar, memang warung beneran ini. Memang warung beneran, bukan warung demit. Iya, berarti jam 12 malam di daerah Kertosono ya. Oke, lanjut Mas. Akhirnya perjalanan dari Kertosono sampai. Berarti itu makan sebentar, turun lagi Mas? Turun lagi, jadi enggak ada istilahnya. Kita itu bermanja-manja leha-leha nggak ada ya Mas? Darat itu nggak ada. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah habis makan selesai ya sudah gitu ya Mas. Oke lanjut. Nah, terus akhirnya perjalanan ke ini Kertosono. Perjalanan menuju dari Kertosono menuju Mojokerto. Nah, pagi itu kita dihibur. Dari Kertosono ke Mojokerto. Oke. Pagi kita dihibur. Dihibur ada cewek-cewek mandi di sungai. Di daerah Mojokerto. Ya. Hiburan. Sebelum masuk Mojokerto. Oh, sebelum masuk Mojokerto. Dari Kertosono ke Mojokerto. Berarti ini sudah melewati Jombang, Mas? Kan Jombang ya sungai di Berantas ono lewat Jombang. Jombang enggak masuk. Oh, enggak masuk. Berarti dari Kertosono rutenya mana ini, Mas? Langsung Mojokerto melirip. Iya. Mojokerto. Sebelum melirip itu yang jenengan lihat ada ya mendadak hiburan. Hiburan itu. Hiburan ya wanita mandi ya. Ya. Terus akhirnya hari keempat kita nyampe melirip. Melirip. Oke. Melirip Mojokerto. Oke, lanjut. Mojokerto.
Nah, dari Melirip Mojokerto menuju Kali Surabaya, rakit kita nggak bisa lewat. Ya, kita sempat minta tolong untuk bagian Nggak bisa lewat ini karena ada rola. Oh iya ada rola. Karena ada rola. Jadi nek misalnya gak dipindah, berarti kan plung gini ya Mas ya? Iya. Oh luar biasa. Akhirnya rakit kita rusak. Nah, bagaimana supaya rakit kita itu bisa masuk Sungai Surabaya? Akhirnya kita minta tolong pada penambang pasir. Berarti ini kan nyusur, ngindir Mas. Iso ngerem iki ya berarti ya? Ya mepet lihat. Kita sudah Anissa. Oh, sorry paham. Cara ngeremnya piye ngono ya? Ngerem tur minggirno ya Mas ya? Yang minggirkan. Oke. Nah, setelah itu kita minta tolong kepada penambang, kurang lebih sekitar 20 orang baru diangkat rakit. Jadi rakit itu bisa diangkat 20 orang lebih. Padahal yang buat itu 3 orang aja. 3 orang. Tapi kalau karena itu sudah kerendam air kan bebannya kan lebih berat. Oh, begitu. Berarti bambu kalau sudah kerendam air itu lebih berat bebannya. Bebannya ya dilala lebih berat. Oh, berat. Begitu. Ya, Bola TV. Kisah nyata ini. Ya. Lanjut, Mas. Ya. Akhirnya kita minta tolong sama penambang dengan ya istilahnya pendekatan persuasif lah kepada penambang. Dengan iming-iming duit nggak punya. Ya, satu-satunya ya dokumentasi. Berarti nek nganu iku semoyo. Itu. Ya. Oke, lanjut. Akhirnya alhamdulillah rakit bisa dipindahkan ke Kali Surabaya. Nah, dari Kali Surabaya ini ternyata arusnya lebih kecil dibandingkan Melirip dan sebelumnya. Dibandingkan sebelum Melirip. Ya. Arusnya lebih kecil yang di permukaan. Yang di permukaan. Tapi yang di dalam itu lebih banter. Mulai dari Melirip sampai finish Gunung Sari, Bro. Sungai Surabaya, itu mulai dari Melirip sampai Rolak Gunung Sari. Itu airnya di permukaan itu tenang. Oh. Padahal bawahnya itu deras. Oh gitu. Makanya ada istilah. Harusnya berat. Oh. Airnya banyak. Jadi di rakit berasa Mas itu Mas. Jadi di rakit berasa enggak jalan, makanya enggak jalan. Iya. Jadi perjalanan kenapa? Hari keempat nyampe Kali Surabaya sampai hari Minggu. Karena hari ke-7. 3 hari Mojokerto, Rolak Gunung Sari 3 hari karena airnya enggak jalan. Makanya air tenang menghanyutkannya, menghanyutkan itu bukan di permukaannya, tapi yang di dalamnya ini loh. Ya ini kisah nyata Bola TV ya. Jadi perjalanan saat itu 1982 beliau berdua menyusuri Sungai Brantas ya, yang tadi udah diungkap semuanya. Nah ini sekarang perjalanan dari Melirip ya Mojokerto sampai ke finish Surabaya Rolak Gunung Sari yang butuh waktu lebih lama ya Mas? Iya 3 hari. 3 hari karena arus permukaan itu biasa, tapi yang di bawahnya luar biasa, gitu ya Mas? Luar biasa. Makanya yang dikatakan air tenang menghanyutkan. Kenapa? Karena digerus dengan air yang di bawah sungai. Artinya yang di bawah permukaan sungai. Permukaan. Lalu terus bisa jalannya ya apa Mas? Ya setengah dayung. Dengan kesabaran berarti ya Mas? Kesabaran. Ya 3 hari itu ya? Ya 3 hari itu dayung terus. Dayung terus. Iya. Gitu loh. Makanya kalau kita dari Tulungagung sampai Melirip tenang karena arus di permukaan itu keras. Oh gitu. Makanya perjalanannya lebih banter ya. Gitu loh. Nah, begitu masuk Sungai Surabaya, ya sambat dayung. Makanya 3 hari begitu nyampe Rolak Gunung Sari, ya toh. Alhamdulillah, artinya kita sudah sampai tujuan. Iya, finish ya. Tapi nyampe di tujuan disuguhi dengan orok. Orok? Ada kebetulan ada orang buang tadi. Astagfirullahaladzim. Yang kita pikir apa? Kita pikir barang apa gitu. Kita ini posisi waktu itu sudah di Gunung Sari. Di Rolak Gunung Sari. Sudah mau selesai berarti udah mau finish. Sudah nyampe. Udah sampai. Nyampe finish langsung disuguhi orok. Nah itu waktu itu kan sudah nempel. Iya, akhirnya mandek di situ loh. Kok pokoknya apa? Orok itu selalu nempel rakit terus. Oroknya kita ini. Kita dayung loh ini kok kayak apa ini? Bayi ini. Begitu kita pukul dengan dayung, duk. Nah, bayi temenan. Bayi temenan.
masih lengkap dengan plasenta. Astagfirullah. Ari-arinya itu. Iya. Akhirnya Jenengan angkat itu? kita turun dari situ, kita laporan ke apa itu DAS, artinya petugas rolak, terus ngebel DKT baru oroknya diambil. Bisa diambil ya? Diambil dibawa ke DKT. Ya, tempat waktu itu ada wartawan dari Surabaya Pos. Oke. Yeah. Jadi tanggal 18 kita nyampe rolak Gunung Sari. Yeah. Pada saat itu langsung diwawancarai sama wartawan. Yeah. Terus didokumentasi sama wartawan Surabaya Pos. Yeah. Tanggal 19 April langsung orbit, nama kita top di Surabaya Pos. Ya. Oke, ini perjalanan ya, Mas ya. Sebuah perjalanan saat mengisi liburan. Ya. Mungkin dari perjalanan ini, ya, yang bisa disampaikan kepada Bola Rek TV, ya. Jadi semuanya kan ada hikmah. Dari pengalaman itu ada hikmah. Pengalaman itu yang paling berharga adalah bila disampaikan, ya, sebagai ilmu, ya, untuk yang lainnya. Mas Joko, Mas Pras mungkin bisa disampaikan pada Bola Rek TV. Jadi gini, berantas. Kalau kita berbicara berantas, kebetulan ini nama sungai. Ya. Kalau kita berbicara berantas, kita punya misi. Kita harus bisa memberantas di dalam diri kita. Nah, memberantas apa? Memberantas daripada angen-angen budi pakerti Poncondrio. Jadi jangan kita itu dikuasai oleh keinginan-keinginan yang di luar nalar kita, kemampuan kita. Berarti kalau sekarang bahasanya, kok jangan-jangan kayak gini, kayak ngunus, kalau kayak gean ya? Nggak ada kayak tapi kita harus benar-benar menggunakan nalar yang sehat. Jadi hidup itu bagaimana mengharmonisasi, ya, mengharmonisasi antara pikiran, jiwa, dan raga kita itu bersama alam, bersama Tuhan, bersama sesama. Ya. Oke, Bola Rek TV, dari pengalaman Mas Pras, Mas Joko ini ya, yang bisa saya petik ya, pengalaman hikmah ya, dari pengalamannya beliau berdua ini, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, ya, kita fokus dengan tujuan awal ya, Mas ya. Iya. Kalau memang tadi Mas Pras di awal bilang sebenarnya suatu saat mungkin akan bisa jadi wisata air di Jawa Timur mungkin ya. Bener itu. Itu benar ya? Akhirnya bener setelah Kobul Kajate. Kemudian kita sering diundang Yeah. untuk jadi panitia atau bagian besarnya acara lomba arung sungai. Arung Sungai Berantas. Jadi keinginannya Mas Pras saat itu Kobul Kajate bisa terjadi. Ya, sisi logikanya seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Joko pun juga sama. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, meskipun itu dibilang ekstrim, bahasa saya adalah medeni, tapi kalau memang kita di dalam pikiran kita memang benar-benar kita pengen, ya, gimana sisi logika sudah sudah kita pikirkan semuanya. Yang penting wani ya, Mas ya. Pokoknya berani dengan nalar yang sehat. Ya, akhirnya juga nggak ada apa-apa. Meskipun ada apa-apa, tapi tidak terpikirkan ya, Mas ya. Metu-metu agak ngurus, kasar kata gitu ya, Mas ya. Ya itu tadi bahasanya nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani ya itu. Itu Bola Rek TV ya. Jadi pengalaman dari beliau berdua ini sangat luar biasa. Di saat SMA, usia ABG, yang beliau pikirkan adalah gimana cara mengisi waktu libur dengan kegiatan yang ya seperti tadi, menyusuri Sungai Berantas. Ya. Oke, Bola Rek TV. Ya. Nanti kita ikuti lagi cerita dari jejak lain dengan tema-tema yang mungkin luar biasa. Ya, kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih bersama jejak lain dengan Mas Pras dan Mas Joko. Matur nuwun ya Mas. Rawuhnya, ceritanya sangat bermanfaat buat Bola Rek TV di rumah. Oke, terima kasih Bolo. Jos.